Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Pagi ini kita akan belajar bersama tentang kecepatan. Tujuan kita belajar tentang kecepatan yaitu yang pertama, setelah kita menyaksikan video ini diharapkan mampu mengubah antar satuan kecepatan. Yang kedua, mampu menghitung kecepatan jika diketahui jarak dan waktu. Yang ketiga, mampu menghitung jarak jika diketahui kecepatan dan waktu. Yang keempat, mampu menentukan waktu tempuh jika diketahui kecepatan dan jarak. Apa itu kecepatan? Kecepatan merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda atau objek berpindah tempat dalam jarak dan waktu tertentu. Oleh karena itu, satuan kecepatan berhubungan erat dengan satuan jarak dan satuan waktu. Apa sajakah satuan kecepatan? Di antaranya adalah kilometer per jam, meter per detik, meter per menit, sentimeter per detik, dan seterusnya. Misalkan 1 km per jam, artinya jarak 1 km ditempuh dalam waktu 1 jam. 3 km per jam, artinya jarak 3 km mampu ditempuh dalam waktu 1 jam. 1 meter per detik, artinya jarak 1 meter ditempuh dalam waktu 1 detik. Itu beberapa arti dari satuan kecepatan. Nah, alat untuk mengukur kecepatan kendaraan dinamakan speedometer. Biasanya terletak pada sepeda motor maupun mobil. Hubungan antar satuan kecepatan. Satuan kecepatan dapat diubah atau dapat dinyatakan ke dalam satuan kecepatan yang lain. Perhatikan contoh berikut. 36 km per jam sama dengan meter per detik. Nah, di sini kalian disuruh merubah satuan kecepatan kilometer per jam ke meter per detik. Bagaimanakah caranya? Perhatikan anak-anak, di sini kilometer dijadikan ke meter terlebih dahulu. Masih ingatkah kalian dengan satuan jarak berikut? Nah, kilometer ke meter, turun apa naik? Pinter, turun ya. Turun berapa ke anak-anak? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Turun 3. Kalau turun dikali. Jadi 36 km dirubah ke meter berarti dikali 1000 sama dengan 36.000 meter. Kemudian per jam, per 1 jamnya berapa detik anak-anak? Pinter, 1 jam sama dengan 3600 detik. Jadi 36 km per jam dirubah ke meter per detik. Tadi sudah dirubah kilometer ke meter, berarti 36.000 meter per 3.600 detik. Kita coret nolnya, coret 2, kita coret 2. 360 dibagi 36 sama dengan 10 meter per detik. Contoh lain, 2000 meter per detik sama dengan titik-titik kilometer per menit. Berapakah? Kita rubah satu-satu. Meter ke kilometer, naik apa turun? Naik ya nak ya. Bentar, naik berapakah? Kita hitung 1, 2, 3. Naik 3. Kalau naik dibagi. Kalau naik 3 berarti dibagi 1000. 2000 dibagi 1000 sama dengan 2 kilometer. Nah, sekarang detik ke menit. Masih ingat 1 menitnya ada berapa detik kemarin? 60. Nah, sekarang kalau dibalik detik ke menit,
1 detik ada berapa menit? Berarti dibagi. Oke, 1 detik sama dengan 1/60 menit. Jadi 2000 meter per detik dirubah ke kilometer per menit, 2 kilometer dibagi 1/60 menit. Ini Buliza jadikan per itu sama dengan pembagian. Bisa Buliza tulis seperti ini, 2 dibagi 1/60. Masih ingat anak-anak ya? Pembagian pecahan? Masih. Pembagian pecahan bisa dirubah ke perkalian, asalkan pecahan yang kedua dibalik. Jadi 2 kali 60 per 1. 60 kali 2, 120. Dibagi 1, 120 km per menit. Nah, sekarang kita membahas tentang bagaimana cara mencari kecepatan, jarak maupun waktu. Untuk memudahkan kalian menghafalkan rumus kecepatan, Buliza punya segitiga ajaib ini. Nah, di mana itu ada V, ada S, sama T. Apa itu V? V adalah kecepatan. Diingat-ingat, V adalah kecepatan. S adalah jarak yang ditempuh. T sama dengan waktu tempuh. Nah, bagaimanakah cara menggunakan segitiga ajaib ini untuk mencari rumus kecepatan? Misalkan ditanyakan tentang kecepatan, maka bisa kalian tutup dengan menggunakan jari kalian, V ditutup dengan jari kalian. Nah, di situ akan terlihat rumus kecepatan adalah S per T atau S dibagi T. Kemudian, misalkan yang ditanyakan adalah waktu. Nah, bisa kalian tutup dengan menggunakan jari kalian, T ditutup dengan jari kalian. Maka di situ terlihat T sama dengan S per V atau S dibagi V. Selanjutnya, bagaimanakah cara mencari rumus jarak? Bisa kalian tutup S dengan menggunakan jari tangan kalian. Nah, di situ terlihat S sama dengan V kali T. Oke, di sini Ibu punya contoh soal yang pertama. Sebuah mobil melaju selama 2 jam dan menempuh jarak 150 km. Berapa kecepatan mobil tersebut? Ada soal cerita, maka kalian harus memahaminya. Di situ diketahui waktu tempuh atau T sama dengan 2 jam. Kemudian jarak tempuh atau S adalah 150 km. Yang ditanyakan kecepatan atau V. Nah, diingat tadi ada segitiga ajaib, diperhatikan di situ yang ditanyakan adalah V, maka yang ditutup dengan jari kalian adalah V. Jadi terlihat rumusnya V adalah S per T. Oke, kita ketahui tadi S adalah jarak. S-nya berapa? 150 km per T-nya adalah 2 jam. Jadi 150 km dibagi 2 sama dengan 75 km per jam. Jadi kecepatan mobil tersebut adalah 75 km per jam. Contoh soal yang kedua. Ayah naik sepeda motor dengan kecepatan 80 km per jam. Waktu yang diperlukan untuk sampai di tempat tujuan adalah 3 jam. Berapa jarak yang ditempuh ayah? Nah, di sini kita tulis yang diketahui apa saja tadi di situ. Diketahui adalah kecepatan atau V sama dengan 80 km per jam. Kemudian waktu yang ditempuh atau T sama dengan 3 jam. Yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh ayah atau S. Bagaimanakah cara mencari jarak? Nah, apa rumusnya?
kita bisa menggunakan segitiga ajaib tadi. Kalau yang dicari adalah jarak, maka S bisa ditutup dengan jari. Nah, di situ terlihat S sama dengan V kali T. Kita tinggal memasukkan V-nya tadi berapa? 80 km per jam. T-nya 3 jam. 80 kali 3. Berapa anak-anak? Pinter. 240 km. Jadi jarak yang ditempuh ayah adalah 240 km. Selanjutnya contoh yang ketiga. Sebuah mobil berangkat dari kota A ke kota B dengan kecepatan 50 km per jam. Jarak kota A ke kota B adalah 150 km. Jika mobil tiba di kota B pukul 12, kapan mobil tersebut berangkat dari kota A? Nah, berarti di sini diketahui apa saja, anak-anak? Kecepatan atau V, yaitu 50 km per jam. Kemudian jarak tempuh, yaitu 150 km. Yang ditanyakan, kapan mobil tersebut berangkat dari kota A? Nah, ini berarti yang ditanyakan adalah pukulnya atau waktunya. Pukul berapa ya? Oke, kita jawab. Kita harus mencari dulu waktu yang ditempuh. Bagaimanakah cara mencari waktu yang ditempuh? Kita gunakan segitiga ajaib tadi ya. Karena waktu, maka T-nya yang ditutup. Nah, di situ terlihat T sama dengan S per V. S adalah jarak. Oke, jaraknya berapa anak-anak? 150 km. Dan V-nya, V adalah kecepatan. V-nya adalah 50 km per jam. Berapa? 150 dibagi 50. Hasilnya adalah 3 jam. Ya, di situ nolnya bisa dicoret 1. Bawahnya juga dicoret. Kemudian 15 dibagi 5 sama dengan 3 jam. Nah, waktu yang ditempuh adalah 3 jam. Berarti kapan mobil tersebut berangkat dari kota A? Nah, di sini mobil tiba di tempat tujuan kan pukul 12, sehingga berangkat dari rumah pada pukul, nah, diperhatikan sini 12 ya. Kemudian karena waktu yang ditempuh adalah 3 jam, bisa Bu Liza tulis seperti ini. Waktu 3 jam ditulis 03.00 untuk memudahkan perhitungan. Berarti diapakan ini, Nak? Untuk mencari berangkatnya, berarti dikurangi. Oke, 12 dikurangi 3. Berarti pukul 9. Jadi, mobil tersebut berangkat dari rumah pukul 9. Mudah sekali kan anak-anak? Jika kalian sudah paham, sekarang tugasnya adalah selesaikanlah latihan soal yang ada di buku paket matematika Ayo Berlatih halaman 73, nomor 3 dan nomor 5. Kemudian halaman 76, nomor 1, nomor 3, dan nomor 5. Silakan jawabannya dikirim di latihan soal kecepatan yang ada di e-learning. Bisa dengan cara diketik pada kolom jawaban atau bisa kalian insert foto. Setelah kalian tulis di buku, kemudian kalian foto, dikirim ke e-learning melalui insert foto. Kalau tidak bisa insert foto, bisa langsung diketik di kolom jawaban. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan oleh Bu Liza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.